Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita lanjutkan materi tentang limit fungsi yang akan disampaikan oleh Cynthia, Jessica, dan Hafidah. Oke, langsung saja silakan siapa yang perwakilan moderatornya silakan di. Saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang limit fungsi. Anggota kelompok kami yaitu Cynthia Andita, Jessica Mahardita, dan saya sendiri Afidah Mutiacara. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama itu limit fungsi, yang terdiri dari fungsi di suatu titik, pengertian limit, dan definisi limit fungsi. Yang kedua itu kriteria barisan untuk limit, yang terdiri dari kriteria konvergen, kriteria divergen, dan teorema limit. Yang ketiga, limit tak hingga. Yang keempat, limit di tak hingga. Dan yang kelima, contoh-contoh soal. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Jessica. Pada Jessica, kami persilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan yang bagian pertama yaitu limit fungsi. Fungsi di suatu titik diberikan sebuah fungsi f yang terdefinisi pada interval a, b, kecuali kemudian di sebuah titik c anggota bilangan a, b. Kita tertarik untuk mengamati nilai fx untuk x di sekitar c. Khususnya kita bertanya apakah fx menuju suatu bilangan tertentu bila x menuju c. Berikut ini adalah fungsi definisi limit sepihak, yaitu limit kiri dan limit kanan di suatu titik. Misalnya f terdefinisi pada internal a, c dan L anggota bilangan real. Kita katakan bahwa f menuju L bilangan x menuju c dari kiri. Dan kita tulis fx menuju L bila x menuju c negatif atau limit x mendekati c negatif fx sama dengan L. Apabila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat fungsi delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika x lebih besar dari c negatif fungsi delta lebih kecil daripada c, maka nilai mutlak fx min L kurang dari epsilon. Misalkan f terdefinisi pada interval c, b dan m anggota bilangan real, kita katakan bahwa f menuju m bila x menuju c dari kanan dan kita tulis fx menuju m bila x menuju c positif atau limit x menuju c positif fx sama dengan m. Apabila untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat fungsi delta lebih besar dari 0, sedemikian sehingga jika x lebih besar dari c lebih kecil dari c positif fungsi delta, maka nilai mutlak fx min negatif m kurang dari epsilon. Pengertian limit. Limit merupakan konsep yang mendasari semua pembahasan konsep kalkulus seperti kekontinuan, turunan, dan integral. Pada bab sebelumnya telah dibahas secara komprehensif tentang limit dari barisan bilangan real. Definisi limit fungsi. Definisi limit fungsi akan mirip dengan limit dari barisan bilangan. Secara intuitif, fungsi f dikatakan mempunyai limit L di titik C adalah bahwa nilai fx sangat dekat dengan L untuk x dekat dengan C. Untuk x dekat kepada C. Alat ukur kedekatan ini digunakan persekitaran suatu titik. Jadi, fungsi f dikatakan mempunyai limit L di titik C berarti bahwa nilai fx akan terletak di dalam sebarang persekitaran negatif epsilon dari L apabila x terletak di dalam persekitaran negatif fungsi delta yang cukup kecil dari C dengan x tidak sama dengan C. Pemilihan fungsi delta akan sangat bergantung kepada epsilon yang diberikan. Perlu dicatat di sini bahwa fungsi f tidak perlu terdefinisi di C, tetapi cukup terdefinisi di sekitar C.
Selanjutnya, hal inilah yang mendorong munculnya definisi berikut. Definisi 4.1.1. Misalkan A anggota bilangan real titik C anggota bilangan real dikatakan titik limit atau cluster point dari A jika untuk setiap persekitaran negatif fungsi delta V fungsi delta C sama dengan C negatif fungsi delta, C positif fungsi delta. Dari C memuat sedikitnya satu titik anggota A yang berbeda dengan C. Dengan kata lain, C titik limit dari A jika dan hanya jika untuk setiap fungsi delta lebih besar dari 0, V fungsi delta C irisan A negatif C atau tidak sama dengan himpunan kosong. Perlu dicatat di sini bahwa titik C dapat anggota atau bukan dari A. Sekarang akan didefinisikan limit dari fungsi di suatu titik. Definisi 4.1.4. Misalkan A anggota bilangan real F fungsi A menuju R dan C di titik limit dari A. Bilangan real L dikatakan limit dari F jika titik C diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0. Terdapat fungsi delta sama dengan fungsi delta epsilon, C lebih besar dari 0 sehingga untuk setiap X bilangan asli dengan X min C lebih besar dari 0 lebih kecil dari fungsi delta berlaku Fx negatif L lebih kecil dari epsilon. Kriteria barisan untuk limit. Pada definisi 2.1.4, limit barisan diketahui Xn barisan bilangan real, suatu bilangan real X dikatakan limit barisan Xn jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat K epsilon anggota bilangan asli. Demikian sehingga untuk setiap n anggota bilangan asli dengan nk epsilon berlaku nilai mutlak Xn negatif X dikurang lebih kecil epsilon. Jika X adalah limit suatu barisan Xn, maka dikatakan Xn konvergen ke X atau Xn mempunyai limit X. Dalam hal ini ditulis limit X mendekati tak hingga Xn sama dengan X atau limit Xn sama dengan X atau Xn mendekati X. Jika Xn tidak konvergen, maka Xn dikatakan konvergen. Kriteria konvergen. Teorema 4.1.7, misalkan fungsi A mendekati bilangan real dan C adalah titik limit dari A, maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. A limit X mendekati C, Fx sama dengan L. Untuk setiap barisan Xn di dalam A yang konvergen dengan C, dengan Xn tidak sama dengan C untuk semua nilai N anggota himpunan bilangan asli, maka barisan Fxn konvergen ke L. Bukti A mendekati B, diasumsikan bahwa F mempunyai limit L di C dan misalkan Xn sebarang barisan di dalam A dengan limit N mendekati tak hingga Xn sama dengan C dan Xn tidak sama dengan C. Untuk setiap N anggota bilangan asli akan dibuktikan bahwa barisan Fxn konvergen ke L diberikan sebarang epsilon lebih besar dari 0. Dari definisi limit fungsi terdapat fungsi delta lebih besar. Kriteria divergen. Teorema 4.1.8 kriteria divergen misalkan serta A elemen dari bilangan real dan F A mendekati bilangan real serta C titik limit dari A jika L elemen dari bilangan real maka F tidak mempunyai limit L di C jika dan hanya jika terdapat barisan Xn di dalam A dengan Xn tidak sama dengan C untuk semua N elemen dari bilangan asli, sehingga barisan Xn konvergen ke C tetapi barisan Fxn tidak konvergen ke L. B. Fungsi F tidak mempunyai limit
di C jika dan hanya jika terdapat barisan Sn di dalam A dengan Xn tidak sama dengan C untuk semua n elemen bilangan asli sehingga barisan Xn konvergen ke C tetapi barisan F Xn tidak konvergen di bilangan real. Selanjutnya, di dalam subbab ini akan dibahas beberapa teorema untuk menghitung limit fungsi. Teorema yang diperoleh di dalam subbab ini berupa dengan teorema limit untuk barisan. Kenyataannya, beberapa teorema dapat digunakan pendekatan barisan. Definisi 4.2.1, misalkan A, elemen dari bilangan real dan F, A mendekati bilangan real serta C titik limit dari A. Fungsi F dikatakan terbatas pada persekitaran dari C jika terdapat persekitaran negatif delta V delta C dan konstanta M lebih besar dari 0 sehingga Fx kurang dari atau sama dengan M untuk setiap X elemen dari A irisan V delta C. Teorema 4.2.2 misalkan A elemen dari bilangan real dan F A mendekati bilangan real mempunyai limit di C, maka F terbatas pada suatu persekitaran dari C. Bukti, jika L sama dengan limit X mendekati C, Fx, maka menurut definisi 4.1.4 dengan epsilon sama dengan 1 terdapat delta sama dengan lebih besar dari 0. Sehingga untuk X kurang C lebih besar dari 0. Chelsea banyak memang. Dari memang dia nama umur X 17 kurang dari 1. Akibatnya dalam tanda mutlak yaitu Fx kurang dari, maksudnya Fx kurang L lebih dari Fx, maksudnya Fx min L tutup kurung mutlak ditambah L lebih dari Fx kurang dari 1 plus L. Next. Definisi 4.2.3, misalkan A, elemen dari bilangan real dan F, G, fungsi yang terdefinisi pada A ke bilangan real. Penjumlahan F tambah G selisih dari F dikurang G, dan perkalian Fg pada A ke bilangan real didefinisikan sebagai fungsi dengan F tambah G X plus X, ini Gx. F kurang G dan kurang X itu sama dengan Fg dikurang Gx. F kali G dikali X sama dengan Fx Gx. Untuk semua X elemen dari A lebih lanjut jika B elemen dari bilangan real didefinisikan perkalian B kali F sebagai B kali F kali X sama dengan B F kali X. Untuk semua X elemen dari A, jika X tidak sama dengan 0, X elemen dari A didefinisikan pembagian F per H dengan F per H X sama dengan Fx per
Hx untuk semua X elemen A. Teorema 4.2.4, misalkan A elemen bilangan real dan F, G fungsi yang terdefinisi pada A ke bilangan real, dan misalkan C elemen dari bilangan real adalah titik limit dari A. Lebih lanjut, misalkan B elemen dari bilangan real. A jika limit X mendekati C, Fx sama dengan L, dan limit X mendekati C, Gx sama dengan M. Maka limit X mendekati C, F tambah Gx sama dengan L tambah M. Selanjutnya itu limit mendekati C, Fx G sama dengan Ln. Limit X untuk pengurangan itu limit X mendekati C, F min G, X sama dengan L kurang M. Limit X mendekati C, BF, X sama dengan BL. Jika A mendekati bilangan real, Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A, dan jika limit X mendekati C, X sama dengan H tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C, F per H, X sama dengan L per H. Selanjutnya, bukti. Dibuktikan itu teorema ini dapat dibuktikan dengan menggunakan kriteria barisan 3.2.3. Ambil sembarang barisan Xn di dalam A dengan Xn tidak sama dengan C sehingga konvergen ke C. Menurut teorema 4.1.7 berlaku limit N mendekati tak hingga Fxn sama dengan L, dan limit N mendekati tak hingga Gxn sama dengan M. Di pihak lain, menurut definisi 4.2.3, F plus G Xn sama dengan Fxn plus Gxn untuk N elemen bilangan asli. Dengan teorema 3.2.4 diperoleh limit N mendekati bilangan tak hingga F plus G Xn sama dengan limit N mendekati bilangan tak hingga F Xn plus limit N mendekati bilangan tak hingga G Xn sama dengan L plus M. Teorema 4.2.7 teorema AP. Nah, misalkan A elemen dari bilangan real dan F, H, G fungsi yang terdefinisi pada A ke bilangan real serta C elemen dari bilangan real adalah titik limit dari A jika Fx Gx lebih dari atau sama dengan Fx kurang dari atau sama dengan Hx. Untuk semua X elemen dari A, X tidak sama dengan C. Dan jika limit X mendekati C, Fx sama dengan L, sama dengan limit X mendekati C, Hx. Maka limit X mendekati C, Gx sama dengan L. 3 limit hingga. Fungsi Fx sama dengan 1 per X pangkat 2 dengan definisi 4.1.4 fungsi tidak mempunyai limit di 0. Meskipun simbol plus bilangan tak hingga dan min negatif bilangan tak hingga tidak merepresentasikan bilangan real, namun hal ini sering sangat bermanfaat untuk mengatakan bahwa Fx sama dengan 1 per X pangkat 2 menuju ke positif bilangan tak hingga apabila X mendekati 0. Berikutnya ini didefinisikan semuanya, yaitu definisi 4.2.9. Misalkan A elemen dari R, F, A mendekati maksudnya A elemen dari bilangan real
F A mendekati bilangan real dan C titik limit dari A, fungsi F dikatakan menuju ke positif bilangan tak hingga untuk X mendekati C, dan ditulis limit X mendekati C Fx sama dengan plus bilangan tak hingga. Jika untuk setiap alfa elemen dari bilangan real terdapat fungsi delta sama dengan fungsi delta alfa lebih besar daripada 0, sehingga untuk X elemen dari A dengan X kurang C lebih dari 0, X kurang C kurang dari fungsi delta, berlaku Fx lebih dari alfa. Di Betlina. Nah, sampai Betnir F dikat juga negatif. boya siapa kak siang jam 6 nangon kayak punya. Buka kantor. Coba nanti kamu alamu menati sirah jajan Saudara Tri bisa dimatikan videonya. Oke, saya lanjutkan. Fungsi F dikatakan menuju ke negatif bilangan hingga untuk X menuju C, dan ditulis limit X menuju C Fx sama dengan negatif bilangan hingga jika untuk setiap beta elemen dari bilangan real terdapat fungsi delta sama dengan fungsi delta beta lebih besar daripada 0, sehingga untuk X elemen dari A dengan X negatif min C sama lebih besar daripada 0 dan kurang dari fungsi delta. Berikut Fx kurang dari beta. Nah, terdapat di gambar grafik, yaitu grafiknya bisa dilihat sendiri, yaitu Fx sama dengan 1 per X pangkat 2, X tidak sama dengan 0. Baiklah, terima kasih Cynthia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Empat, limit di tak hingga. Definisi 4.2.12, misalkan A subset dari bilangan real, fungsi A mendekati bilangan real. A, misalkan A, bilangan tak hingga positif, subset A, untuk suatu alfa elemen bilangan real. Fungsi F dikatakan mempunyai limit L apabila X mendekati bilangan tak hingga positif, dan ditulis limit X mendekati bilangan tak hingga positif, Fx sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K sama dengan K epsilon lebih dari alfa. Sehingga untuk semua X lebih besar dari K memenuhi mutlak Fx min L lebih kecil dari epsilon. B, misalkan bilangan tak hingga negatif, B, subset dari A, untuk suatu alfa elemen bilangan real, fungsi F dikatakan mempunyai limit L apabila X mendekati bilangan tak hingga negatif, dan ditulis limit X mendekati bilangan tak hingga negatif, Fx sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, terdapat K sama dengan K epsilon lebih kecil dari B, sehingga untuk semua X lebih kecil K, berlaku mutlak Fx min L kurang dari epsilon. Sebagaimana limit fungsi di bilangan real, limit di tak hingga juga berlaku pendekatan barisan. Selanjutnya, kita akan membahas contoh-contoh soal. Contoh pertama, misalkan A1 sama dengan 0,1, maka setiap titik dari 0,1 merupakan titik limit dari A1. Penyelesaian, dalam hal ini jelas bahwa 0 dan 1 bukan anggota dari A1. Kenyataannya, jika C sembarang anggota dari 0,1, maka untuk setiap
delta lebih dari 0, F delta C irisan A1 min C tidak sama dengan himpunan kosong. Contoh kedua, limit X mendekati C, B sama dengan B. Penyelesaiannya, misalkan Fx sama dengan B untuk semua X elemen bilangan real, untuk sembarang epsilon lebih besar dari 0, ambil delta sama dengan 1. Sehingga untuk mutlak X mendekat X min C kurang dari 1 lebih dari 0. Diperoleh mutlak Fx dikurang B sama dengan mutlak B dikurang B sama dengan 0 kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0 sebarang, maka dari definisi 4.1.4 disimpulkan bahwa limit X mendekati C, B sama dengan B. Contoh ketiga, limit X mendekati 0. 1 per X tidak ada di bilangan real. Ambil fungsi Fx sama dengan 1 per X, X lebih dari 0, pilih barisan Xn dengan Xn sama dengan 1 per N. Jelas bahwa Xn tidak sama dengan 0 dan barisan Xn konvergen ke 0, tetapi barisan Xn sama dengan N, tidak konvergen di dalam bilangan real. Menurut kriteria kedivergenan 4.1.8, limit X mendekati tak hingga 1 per X tidak ada. Contoh 4, limit X mendekati 0, sin X sama dengan 0. Penyelesaiannya, karena sin X kurang dari sama dengan X lebih besar dari min X untuk semua X lebih besar sama dengan 0, dan limit X mendekati 0 plus minus X sama dengan 0. Maka dengan teorema Apit 4.2.7 disimpulkan bahwa limit X mendekati 0, sin X sama dengan 0. Contoh kelima, limit X mendekati 2, X pangkat 3 min 4 per X pangkat 2 plus 1 sama dengan 4 per 5. Penyelesaiannya, dengan menerapkan teorema 4.2.4b, limit X mendekati 2, X pangkat 3 min 4 plus X pangkat 2 plus 1 sama dengan limit X mendekati 2, X pangkat 3 min 4 per limit X mendekati 2, X pangkat 2 plus 1 sama dengan 4 per 5. Contoh ke-6, limit X mendekati 0, 1 per X pangkat 2 sama dengan bilangan tak hingga positif. Penyelesaiannya, jika diberikan alfa lebih besar dari 0, ambil delta sama dengan akar dari alfa. Akibatnya untuk mutlak X lebih kecil dari delta lebih besar dari 0, berlaku X pangkat 2 lebih kecil 1 per A atau 1 per X pangkat 2 plus A plus alpha. Dan contoh terakhir yaitu, misalkan Gx sama dengan 1 per X untuk X tidak sama dengan 0, penyelesaiannya mudah diperlihatkan bahwa limit X mendekati bilangan tak hingga positif 1 per X sama dengan 0, sama dengan limit X mendekati bilangan tak hingga negatif 1 per X. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja dari kami. Sesi selanjutnya yaitu dibukanya sesi tanya jawab. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.